Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau melakukan pergantian mesin water heater. Jadi sebelum melakukan pergantian, mungkin sedikit cerita. Kita ini atau saya ya, 2 tahun yang lalu kurang lebih melakukan pemasangan 2 kamar mandi di lantai bawah sama di lantai atas menggunakan water heater. Nah, ini pentingnya ya, sebelum nanti saya kebetulan hari ini saya udah membeli 1 unit, nanti kita akan sama-sama unboxing unit yang baru ini. Tapi buat teman-teman semua yang mungkin sudah memiliki water heater atau bahkan yang baru berkeinginan untuk membeli water heater, penting buat teman-teman catat. Pertama adalah sebelum kita memasang, jadi unboxing dulu terkait dengan perlengkapannya yang dibawa. Apa-apa aja pastikan semuanya itu terutama onderdilnya ya atau peralatannya lengkap. Itu pertama. Yang kedua, ada yang jauh lebih penting adalah mengenai kartu garansi plus nota penjualan. 2 hal itu sangat penting ya, kartu garansi dan nota penjualan. Kenapa? Karena ketika suatu saat water heater-nya ya mengalami kerusakan, 2 syarat untuk bisa mengklaim garansi adalah 1 kartu garansi itu sendiri, yang kedua adalah nota penjualan. Nah, saya mau tunjukin nih. Jadi di lantai 1 kita udah pasang kurang lebih 2 tahun yang lalu. Di lantai 2 juga sama, karena kebetulan kita pemasangan di waktu yang bersamaan. Cilakanya ini, waktu itu karena berpikirnya, wah kayaknya nggak mungkin rusak dalam 2 tahun. Ternyata kurang lebih 2 tahun ini, dua-duanya mengalami kebocoran. Jadi tangkinya itu bocor. Padahal memang benar di dalam, kebetulan 1 saya beli online, produknya waktu itu, 1 lagi adalah beli offline. Di dalam deskripsi produknya termasuk ketika buka di dalam produk itu ada penjelasan. Ada garansi sampai 7 tahun untuk tangki. Nah, karena saya lupa ya naruh kartu garansinya di mana, sebenarnya kalau invoice-nya dua-duanya masih kepegang, nota penjualannya ya. Karena 1 di online, 1 di offline itu kebetulan nota penjualannya masih kita simpen. Tapi kartu garansinya lupa, nggak tahu ada di mana. Nah, kita coba sudah kontak ke call center, apakah kalau cukup dengan nota penjualan apakah bisa diganti, ternyata tidak bisa. Nah, ini sebelum nanti saya melakukan pemasangan yang baru, yuk kita lihat dulu kayak gimana sih kebocorannya. Itu yang lantai 1, nanti baru kita akan lihat yang lantai 2 baru. Ini saya hari ini kebetulan tadi saya udah membeli 1 unit dulu. Saya akan coba pasang juga, tapi sebelum pasang kita akan sama-sama unboxing. Yuk kita lihat. Oke, ini saya akan tunjukin dulu. Ini kebetulan kamar mandi lantai 1. Kita pasang 1 unit, mungkin bisa ini ya 1 unit. Awalnya kebocorannya cuma kecil. Jadi di bagian selang ya, di bagian yang warna biru itu mulai mengalami kebocoran. Dulu kita berpikir kayaknya yang bocor cuma bagian solatifnya. Ternyata kita coba panggil bagian customer service untuk mendatangkan teknisinya, udah dicek benar yang bocor cenanya tangkinya. Nah itu tadi, jadi sebenarnya ini garansi tangki itu 7 tahun. Tapi dengan syarat tadi, kalau mau ngeklaim harus ada kartu garansi itu sendiri, yang kedua invoice-nya. Ini kebetulan waktu itu kita 2 tahun, kurang lebih 2 tahun yang lalu beli di online. Jadi harusnya karena baru 2 tahun, kartu garansinya 7 tahun, harusnya masih bisa diklaim. Tapi tadi, salah satu isunya adalah lupa nih naruh kartu garansi. Nah, ini jadi mau nggak mau, kita nggak bisa klaim, dan kita akan ganti baru. Jadi disclaimer ya, ini kita tidak komplain karena kita udah dijelasin bahwa memang kalau mau ngeklaim ini bisa diganti sesuai dengan garansi 7 tahun, itu harus ada kartu garansi. Problemnya, kartu garansi nggak ada, jadi mau nggak mau ya ini nggak bisa diklaim,
kita harus beli sendiri. Ini untuk lantai 1. Kita akan lihat case-nya sama di lantai 2. Yuk kita ke lantai 2. Oke, ini sekarang kita di lantai 2. Kita akan lihat juga kondisinya water heater yang udah terpasang sebelumnya. Ini di lantai 2, kita kebetulan taruh. Saya udah cabut dulu karena takut kebocoran itu menjadi masalah. Dan ini udah kelihatan ya sampai ada kotoran-kotorannya keluar. Ini benar-benar udah parah bocornya, makanya saya matiin dulu. Ini juga case-nya sama karena kebetulan kalau lantai 1 dengan lantai 2 itu pemasangannya di hari yang sama waktu itu. Dan ya kurang lebih 2 tahun lah ya. Ini mengalami kebocoran. Tapi duluan yang lantai 1 sebenarnya. Jadi nggak selang kurang lebih 1 bulan kurang lebih ya. Kebetulan lantai 2-nya ikutan bocor. Nah, karena udah dua-duanya bocor, kita membutuhkan pemanas, terutama karena kita juga ada aktivitas yang malam yang mungkin kita harus habis olahraga, kemudian mandi, itu membutuhkan water heater ini. Jadi kita akan ganti. Tadi kita udah beli 1, ini kondisinya sudah nggak bisa dipakai, bocor. Dan sekali lagi ya, disclaimer-nya adalah ini tidak bisa ditukar karena kita lupa taruh kartu garansinya waktu kita beli. Jadi dua-duanya lantai 1, lantai 2 itu sama. Kita kayaknya taruh di mana, keselip waktu pas pindahan kurang lebih ya jatuhnya ya. Jadi itu hilang. Meskipun invoice atau nota penjualan itu kita masih simpan. Jadi ini yang menyebabkan kita nggak komplain dalam hal ini, tapi kita cuma menunjukkan, ngasih tahu ke teman-teman semua betapa pentingnya untuk menyimpan kartu garansi. Karena harusnya selama 7 tahun tangki ini benar-benar bisa ditukar baru. Nah, ini adalah kenapa saya juga masih memilih merek yang sama untuk mengganti. Kalau dilihat sebenarnya secara kualitas cukup oke, cukup bagus. Secara customer service juga kalau kita komplain diarahkan, kita tinggal masuk ke WhatsApp, kita ngisi sesuai dengan data yang diminta dan akan dikontak, teknisinya datang. Ya, yuk habis ini sebelum saya akan mengganti pemasangan, kita unboxing water heater yang baru. Yuk kita lihat. Yuk, seperti yang kita sampaikan tadi, saya udah beli tadi. Jadi ini cukup cepat juga. Tadi sekitar kurang lebih jam 10 saya order, setengah 12 ini udah sampai. Ini kita kebetulan belinya di online di salah satu marketplace karena memang hari ini kebetulan sekaligus mau saya coba ganti. Nah, sebelum kita melakukan penggantian, yuk kita sama-sama unboxing. Kita lihat ya. Ini adalah tipe Ariston AN2RS 15 liter. Jadi ini yang kardusnya saya juga sempat kaget karena dulu waktu beli itu kardusnya nggak seperti ini. Jadi dia lebih halus dan lebih saya lihat sih lebih bagus dari yang awal ya. Tapi saya udah coba konfirmasi tadi, ternyata ini adalah kemasan baru dan ini kalau dilihat kayaknya sekaligus sebagai salah satu sponsor bola Juventus Official Regional Partner kalau tulisannya ya. Jadi ini beberapa juga kalau dilihat desainnya udah mengarah ke warna-warna Juventus. Jadi ini Ariston AN2RS 15 liter. Kenapa cuma 15 liter? Karena tadi atas bawah kita sudah menggunakan dan saya beli 1 dulu untuk menggantikan yang lantai 2. Kita akan lihat nanti akan seperti apa. Nah, kita akan lihat dalemannya. Kita dapat apa sih sebenarnya? Nah, ini menarik sebenarnya yang di paling atas kalau dilihat ini sudah ada kartu garansi. Nah, ini teman-teman. Jadi ini yang paling penting. Jadi di dalam kartu garansi ini kalau sampai hilang seperti kejadian saya, maka kalau ada kebocoran tangki nggak bisa diklaim, nggak bisa ganti. Ini udah menjadi pengalaman ya. Jadi saya harus menyimpan kartu garansi ini dengan sebaik-baiknya. Ini kita lihat ya, selain kartu garansi kita cek juga tuh ya, kartu garansi untuk 15 liter udah ditulis. Ada call centernya, syarat kartu garansinya sudah ada di paling belakang ya, beli depannya itu lebih ke
produknya apa, model, kapasitas. Ini daya listriknya adalah 350 watt untuk yang 15 liter. AN2 15 itu 15 liter RS, kapasitasnya 15 liter tadi, dayanya 350 watt. Jadi buat buat rekan-rekan yang mau membeli ini, pastikan daya listriknya ya harusnya 900 kayaknya udah cukup ya. Tapi rekomendasi sih di atas 1300, karena kalau apalagi kalau di rumahnya mungkin di 2 lantai, mungkin di 2200 ya. Ini syaratnya di belakang. Ini untuk auto garansi. Kemudian yang berikutnya adalah ini lebih ke kayak manual book. Ya benar. Jadi ini penjelasan terkait dengan produknya. Sebenarnya cukup detail. Ini ada beberapa versi bahasa yang ada di sini. Yang jelas bahasa Indonesia ada. Jadi semuanya udah dijelasin secara detail mengenai si water heater ini. Ya, ini saya coba taruh dulu. Sekali lagi ya, ini sangat penting. Kalau ini hilang, wah, ini nggak bisa diklaim nih. Kita taruh, kemudian kita ada apa aja yang kita dapetin. Bentar ya, ini saya buka dulu. Ini sudah disertakan keran yang ke bagian water heater. Kemudian ini buat masang ya. Jadi dudukannya. Nanti dudukan ini sebenarnya masangnya cukup simple, tinggal siapkan dudukannya. Ini tanam ke tembok. Ini buat ditanam ke tembok, udah nanti tinggal dicantolin ke sini untuk water heaternya. Jadi udah lengkap sekali. Kita taruh, kita buka. Nah, saya coba angkat ya, kayaknya lumayan, mudah-mudahan enggak. Bentar ya, saya taruh di bawah dulu biar bisa saya angkat ke atas. Karena licin. Ya, ini dia water heater. Nah, sebenarnya isinya cuma ini aja ya. Jadi ini tampilannya. Oh, ini agak kebalik, jadi karena paling atasnya, ini bawahnya, bagian bawahnya yang tanda merah ini menandakan untuk yang aluran air panas, kemudian ini untuk yang masuk air dinginnya. Dan ini ada pengontrolnya tadi. Kita nanti masukin ke sini buat pengontrolnya. Udah cukup sesimpel itu. Ini ada pengaturan suhunya, jadi maksimum ini bisa ke 80 derajat. Jadi maksimumnya 80 derajat, bisa dimaksimumkan. Jadi ada 40, ini mungkin paling rekomen ya, di antara 40 sampai 80 ini. Jadi bisa dimaksimumkan ke 40. Itu aja ya tipe untuk AN2 15 RS dengan watt di 350 watt. Sekali lagi, saya mau sampaikan ke rekan-rekan semua yang mau membeli water heater, pastikan sekali lagi garansinya. Ini kalau tidak salah, selain garansi tangki, itu ada garansi juga beberapa onderdil ya di dalam. Kalau ada kerusakan itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi beda-beda. Itu bisa ada di detailnya. Ini kalau dilihat, ini lebih ke pemasangannya. Jadi yang dari kesekian ini saya tinggal masang karena sebetulnya sudah ada, benar-benar tinggal ganti. Nanti yang lama kita akan angkat, kemudian kita langsung akan taruh ke water heater yang baru ini. Baru nanti kita akan coba cek hasilnya semaksimal apa. Oke, ini ya yang tadi kita mau coba ganti. Ini di lantai 2. Saya mau coba nyalain bocornya sebenarnya ini, karena ini udah cukup parah. Ini sampai kemarin itu berusaha apa perlu ini saya coba lepasin ya, perlu dikasih beberapa isolatif untuk menyumbat kebocoran, tapi ternyata emang bocornya itu benar-benar di tangki. Dari sini bagian tangki ini udah kelihatan sekali nih retaknya sampai beberapa
kotorannya, tanah ya, ini keluar. Ini saya coba buka dulu. Ini kemarin tujuannya sebenarnya tujuan saya kasih isolatif ini di dalamnya itu ada kita kasih tisu biar kotorannya itu nggak turun ke bawah, keserap ke tisu, tapi tetap aja kotorannya sampai ke keran bawah. Nah, akhirnya karena cukup kotor, eh, terutama anak saya ya, dia nggak mau menggunakan kamar mandi ini. Nah, ini semua nggak mau kita harus ganti. Coba ya, kita ganti dulu, kita coba turunkan. Ini cukup simpel cara menurunkannya, ini tinggal dilepas di bagian ini, coba dulu. Ya, kita pelan-pelan. Cukup keras. Nah, ini di bagian air panas. Oke, ini udah kita lepas. Tuh, kotor. Ya, kemudian ini yang bagian air dinginnya. Coba, ini harusnya sih udah nggak nyala. Kita tutup. Nah, kita tutup dulu. Ini kita buka ya. Oke, ini udah berhasil. Kita buka bagian selangnya. Jadi ini yang aliran air panas, ini aliran air dingin untuk mengisinya. Nah, ini kita tinggal coba angkat. Harusnya ini tinggal angkat saja. Ini udah bisa. Coba ya. Kita pastikan dulu airnya habis dulu karena masih berat. Ya, kita coba kuras dulu. Ini kita kosongin biar nggak terlalu berat. Sekalian buat kita bersihin. Masih penuh sepertinya. Oke, ini ternyata pengisian atasnya kemarin kayaknya masih banyak. Jadi kita akan nunggu di dalam tangki ini kosong, baru kita nanti akan angkat, baru kita ganti. Ya, saya akan coba turun dulu sembari nunggu biar posisinya air di dalam tangka ini habis. Oke, sembari nunggu tadi air di dalam tangkinya masih belum kosong, jadi masih mengalir. Kita akan menyiapkan dulu, sebelum nanti ini kita taruh tinggal pasang, kita akan siapkan, kita akan pasang, ini yang namanya knock kayaknya ya, buat pengontrol air dari toren misalkan, masuk ke atas, jadi ini
ada penahannya, dia nggak bisa turun lagi kecuali ini dibuka. Kalau ini dibuka, airnya bisa keluar dari sini lagi. Tapi ketika ini kondisinya tertutup, maka air yang masuk ke dalam tangki ini akan tertahan. Jadi dia akan tetap sampai ini nanti terisi penuh. Nah, ini akan kita pasang dulu, nanti baru ini akan kita sambungkan ke pipa buat pengisiannya. Nah, ini yang kita siapkan adalah ini dulu isolatif ya. Ini untuk perekat di bagian sini biar di sininya nggak bocor. Jadi ini kita akan coba dulu. Kita mulai dari yang bagian biru ini. Ini kita buka dulu ya. Kayaknya ini bisa kita langsung pasang. Oh, bisa langsung kita pasang aja. Nih, ini sudah ada. Ini kita tinggal pasang. Ya, ini karetnya. Ini biar nggak bocor. Kita bisa langsung pasang begini. Kalau terlalu keras ini bisa kita ganti. Jatuh. Ini kita ganti saja karetnya. Ya, kita ganti dengan ini isolatif. Ini pastikan rapat karena biar airnya tidak bocor dari sela-sela ini. Ya, kalau dirasa sudah cukup, baru ini kita pasang. Ya, seperti ini. Ini pastikan ini kencang. Ini kebetulan posisinya nanti harusnya ada di samping kiri, kalau nggak depan. Karena kalau di belakang berarti dia akan menempel ke tembok. Jadi ini harus kita putar biar posisinya itu ada di sebelah samping. Ya, kita coba kencangkan dulu. Ini harusnya masih bisa dikencangkan. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini harusnya udah cukup. Nanti baru kita tinggal pasang selang yang dari toren ke sini. Ini adalah yang buat pemanasnya. Itu aja dulu. Sembari kita akan tunggu tangki yang tadi itu sampai sekarang kayaknya suaranya masih mengucur airnya, jadi belum kosong. Ya, kita sambil tunggu. Oke, ini posisi tangkinya sudah kosong. Jadi kita akan angkat. Kemudian tadi yang udah kita siapkan yang baru, baru kita akan coba masukin. Saya coba ambil posisi, takutnya ini masih berat. Oke. Nah, ini ya, udah kita angkat tangki lamanya. Nanti kita langsung akan ganti dengan tangki yang baru. Oke, tadi yang lama udah kita turunkan. Jadi kita akan proses pemasangan unit yang baru. Nah, tadi ya, yang perlu dipastikan sebelum kita taruh, kita pasang. Jadi ini kita nggak pasang lagi, karena dudukan yang lamanya masih cukup bagus, berfungsi dengan baik, kita nggak pasang. Tapi untuk yang baru memulai masang, memang ini dudukannya harus dipasang terlebih dahulu. Kita ini taruh. Kemudian yang harus dipastikan, kalau tadi baru pemasangan keran pengontrol,
pastikan juga setelah kita pasangnya, sebelum kita bawa ke atas, di bagian drat yang akan kita gabungkan atau kita pasangkan dengan selang, ini udah kita kasih solatif. Begitu juga untuk yang bagian untuk air panasnya turun, kita juga pastikan sudah terisolatif. Baru yuk kita pasang unit yang barunya. Oke, kita coba pasang yang unit baru ya. Ini lumayan berat. Aduh, kakinya. Kita paskan dulu dudukannya. Ntar ya, kita coba cek apakah sudah dalam posisi dudukan yang benar. Ini harusnya sudah. Oke. Ini udah di dalam dudukan yang benar. Oke, ini udah terpasang di dudukannya. Ini harusnya cukup kuat karena ini ditopang oleh dua baut yang cukup kuat. Baru kita akan pasang ini selangnya. Nah, perhatiin nanti ya, setelah kita pasang, kita nggak akan langsung pasang ke aliran listriknya, karena di dalam perhatiannya yang tertempel di unitnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah pastikan unit telah terisi penuh oleh air dengan cara membuka keran mixer pada posisi air panas. Kemudian listrik baru boleh dinyalakan. Jadi listrik ini kita akan colokkan di sini ketika nanti ini unit sudah terisi penuh. Tapi sebelum unit ini kita isi dengan air, kita pastikan dulu selang ini terpasang dan tidak bocor. Ya, kita akan melalui proses pemasangan dulu. Oke ya, kita nih mulai pemasangan untuk keran isian air dari toren. Kita pastikan ini kencang dan tidak bocor. Nanti kita tes ya. Jangan sampai ini bocor. Ya, ini harusnya udah cukup kencang. Baru ini ya untuk aliran air panas. Ini secara selangnya juga beda. Ini cukup alot ya. Kalau ini lemes, bahasanya apa ya? Keras ini selangnya. Kita pastikan dulu kondisinya masih cukup oke. Baru kita coba pasangkan. Ini harus pas dulu. Wah, panas. Coba kita kencangkan ya. Pastikan dulu. Kalau dirasa sudah cukup kencang, nggak usah kencang-kencang juga. Yang penting ini memastikan air tidak bocor. Kita tes apakah airnya ini kita udah buka kondisinya. Ini harusnya udah mulai pengisian, cuman biar ketahuan kencang, karena saya menggunakan mesin pendorong, kita akan nyalakan mesin pendorongnya dulu ya. Oke, jadi ini kita udah isi. Kondisinya
sudah penuh nih. Taunya dari mana? Karena saya menggunakan mesin pendorong, jadi otomatis ketika mesin pendorong saya sudah tidak berbunyi, maka kondisi si unit ini sudah penuh. Ini ya, ini kondisi sudah penuh. Baru ketika sudah penuh, kita boleh nyalakan air pemanasnya ini, kita colokin. Ya, kita colokin. Oke. Ini belum berfungsi nyala karena ini kondisinya masih belum on off. Kita akan nyalakan ini. Nah, oke ya. Ini udah menyala. Ini biar kita ketahuan kondisinya itu adalah posisi nyala. Oke. Nah, ini udah mulai melakukan proses pemanasan. Ini yang kita sampaikan tadi ada pilihan suhu mulai dari 40, 60, 80. Yang sebelumnya di unit saya yang baik lantai 1, lantai 2, saya maksimalkan di 80. Tapi ada beberapa hal yang menurut pengalaman gini ya, menurut pengalaman dengan 80 ini karena kondisinya kita juga mandinya cuma di posisi paling banyak digunakan pagi dan malam, itu akan berpengaruh ketika panasnya terus-menerus, itu akan berpengaruh juga gitu ya. Kita biasa nggak menggunakan sampai full di posisi paling panas, karena biasanya kita cuma lebih ke hangat ya kondisinya. Maka kita akan coba geser ke posisi 60. Nah ini ya, kita mulai dengan pemanas di 60 derajat. Ini sudah bisa digunakan, kita tunggu. Kalau dari aturannya dia akan panas kurang lebih di posisi sekitar 45 menit lah ya. 45 menit itu kondisinya ini udah mulai panas. Nanti kita coba akan lihat di bawah ya, kira-kira berapa lama sih durasi menunggu dari mulai air kita isi penuh sampai kondisi panas. Karena kalau udah panas, sudah ready, lampu ini akan bergeser nih ya. Lampu akan bergeser dari heating menjadi ready. Artinya kalau ready, ini kondisinya sudah sesuai dengan yang kita set di 60 derajat. Yuk, kita akan lihat lagi ke bawah, lihat manual booknya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tadi udah selesai, kita melakukan pemasangan. Sekarang lagi nunggu posisi air yang kita masukkan dalam unit itu panas. Jadi tadi ada di posisi warna merah, heater. Nanti akan ke posisi ready kalau sudah ready. Jadi kalau dari penjelasan, saya coba cari ya di penjelasan di kartunya ini, saya belum nemuin tadi berapa lamanya. Tapi kalau dari penjelasan yang tertera di dalam website di marketplace tadi tempat kita beli itu, pemanasannya itu bisa sampai di 2 jam ya. Tapi harusnya sih nggak sampai ya. Dia posisinya bentar lagi juga dia akan ke posisi ready untuk digunakan. Nah, yang paling penting sekali lagi tadi ya, ini kartu garansi. Tolong ini disimpan sebaik-baiknya karena penjelasannya untuk tabung tangki pemanas itu garansinya sampai 7 tahun. Kemudian untuk yang elemen pemanasnya 2 tahun. Nah, spare part-nya itu 1 tahun. Jadi ini ada di belakang itu ada beberapa syarat. Pertama adalah hal-hal yang mungkin membatalkan ya. Jadi ada beberapa yang kita siapin, satu itu kartu garansi, yang kedua invoice-nya, invoice waktu kita beli. Itu syarat untuk kita bisa nanti meminta garansi. Tapi ada beberapa hal yang membatalkan jaminan atau garansi. Jadi hal-hal yang membatalkan jaminan atau garansi, pertama adalah kartu garansi tidak diisi dengan benar dan lengkap. Tadi ini udah diisi sama pemilik tokonya. Yang kedua, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan pemasangan dan kelalaian perawatan dari pemakaian. Yang kedua. Yang ketiga, kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan eksternal seperti jatuh, pecah, serta perubahan tegangan listrik. Yang berikutnya itu kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, gempa bumi, petir, banjir, kebakaran, dan sebagainya. Yang berikutnya tidak dapat memperlihatkan bukti kartu garansi dan nota pembelian atas barang tersebut. Nah, ini juga penting nih. Makanya tadi saya mention kartu garansi dan nota pembelian. Yang berikutnya melakukan modifikasi atau perubahan terhadap kartu garansi atau barang. Dan yang terakhir adalah barang pernah diperbaiki sendiri oleh pemilik. Jadi buat rekan-rekan semua, kalau terjadi ada hal yang dirasa bermasalah dengan tangki atau water heater-nya,
langsung aja menghubungkan di call center Ariston water heater. Call centernya ada di 15986. Jadi ini saya tidak promosi, tapi ini membantu karena saya sendiri tadi ya ada 2 unit kita di lantai 1, lantai 2, karena lupa naruh kartu garansi di mana, membuat saya nggak bisa klaim garansi. Itu aja ya rekan-rekan, mudah-mudahan video ini membantu buat rekan-rekan yang mau memasang water heater. Terima kasih, selamat sore.